Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kali ini saya akan mengerjakan lanjutan dari soal yang sudah kita kerjakan pada video yang ini, yang bagian 3 ini. Berarti kali ini kita akan lanjutkan soal ini bagian 4. Nah, soalnya adalah ini, kita mengerjakan lanjutan soal yang video ini ya. Di video ini kita sudah mengerjakan sampai dengan rekonsiliasi banknya. Oke, kita kali ini akan melanjutkannya dengan mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Nah, kita mulai ya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Mayop ataupun ABSS Accounting-nya yang sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita mulai dengan nomor 6 ini. Ini adalah prepare journal entry. Prepare journal entry to record. Nah, ini dia ya. Di account lalu record journal entry, ini dia. Untuk depresiasi 31 Januari 2017 ya. Ini ada kategorinya dan nomornya. Yang di jurnal penyesuaian adalah store equipment. Oke, kita buka record journal entry. Lalu tanggalnya kita ganti, yaitu 31 Januari 2007. Lalu kita buat di sini depreciation, depresiasi ya. Nah, jurnalnya adalah depresiasi ya, nomor akun 6 ya, beban penyusutan senilai 300.000. Kreditnya itu adalah akun, ini dia yang di penyusutannya adalah store equipment. Pilih yang akun store equipment akumulasi depresiasi. Jangan yang at cost ya, yang ini ya. Store equipment akumulasi. Karena jurnal penyesuaian itu adalah beban penyesuaian, kreditnya adalah akumulasi. Nah, sesuai dengan akun yang disesuaikan. Seperti ini jurnalnya. Lalu di sini ada nomornya kan. GJ-nya adalah G-1700001. Ini nomor yang ini nih. Kita bikin. GJ itu maksudnya adalah General Journal yang ini. Sip. Lalu di soalnya ini disebutkan, nah kategorinya adalah Jakarta. Nah, ini dia kategorinya, kita isi Jakarta. Kita baca lagi ya soalnya. Soalnya di sini disebutkan save as monthly recurring transaksi start 28 Februari. Nah, ini adalah save as. Nah, berarti kita klik yang ini nih, save as recurring. Ya, jadi kalau udah bikin jurnalnya depresi sama store equipment bukan berarti langsung record. Belum ya, kita baca lagi soalnya. Di sini adalah save recurring transaksinya. Berarti save recurring. Nah, ini dia. Ya, di atasnya ini depresiasi atau ini namanya apa sih? Beban penyusutan atau penyesuaiannya. Di sini soalnya disebutkan bahwa depresiasinya nih start from 28 Februari. Berarti kita buat nih frekuensinya tetap bulanan ya. Start from-nya nih yang ini start on-nya. Kita buat 28 Februari 2017. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Nah, seperti ini. Oke, udah. Kalau udah baru kita save. Artinya kita bikin recurring. Recurring ini adalah untuk transaksi yang berulang-ulang. Kayak penyesuaian ini kan setiap bulannya akan ada. Jadi kalau setiap bulannya ada, kita tidak perlu lagi bikin jurnal, beban, akumulasi. Tinggal kita panggil aja recurringnya. Nah, udah ini udah di setting, kita simpan. Kalau udah dibikin, baru kita record. Ini ya. Lalu kita baca lagi soalnya. For
journal then use the recurring. Ya, kita membuat jurnal untuk recurringnya 28 Februari. Cukup kita ganti tanggalnya 28 Februari 2017 sama nomornya G17003 yang ini kita ganti. Seperti ini. Nah, untuk penyesuaiannya tidak perlu kita buat lagi. Jadi dengan kita membuat save recurring tadi, artinya kita bisa memanggil transaksi tadi. Jadi transaksi yang berulang-ulang sama tadi, tinggal kita panggil aja. Berarti kita klik use recurring. Nah, ini dia. Nah, seperti ini caranya. Kalau misalnya, Bu, saya recurring-nya nggak yakin, saya buat lagi. Gimana cara ngeditnya? Nanti ada cara ngeditnya. Ya, kalau udah seperti ini, nah ini udah sama kan? Udah. Jadi artinya tanggal 28 ini kita buat tanggalnya, langsung kita kliknya use recurring. Tidak perlu kita bikin jurnalnya beban penyusutan, lalu akumulasi penyusutan, tidak. Cukup klik use recurring. Yang penting kita bikin data ini udah benar. Oke, kalau udah record. Kalau misalnya bikin recurringnya kebanyakan save recurring terus. Kadang kan udah bikin, oh nggak yakin, buat lagi. Bisa diedit ya, di list recurring transaksi. Nanti biasanya di sini muncul ada beberapa. Tinggal diklik dan pilih aja delete. Ya, ini kalau yang tadi kita buat, dan schedulekan dan sudah kita buat. Nanti berikutnya adalah Maret. Nah, oke, kalau udah kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah prepare untuk journal entry. Ini masih record journal entry ya, tentang VAT clearing. Tapi 31 Januari, untuk 31 Januari, ya kita input VAT clearing tanggal 31 Januari untuk VAT Desember 2016. Nah, ini ada di soal ini dia. Neraca saldo awal nih dia. Yang saldo awal nih dia. Di sini ada namanya VAT collected dan VAT paid. Ini kita tutup ke VAT clearing. Jadi kita ngeliatnya ini, kalau for Desember berarti untuk Desember berarti yang untuk ini. Tapi kalau ditanyanya for Januari, artinya kita lihat di ini, di account, lalu account list, dan kita lihat VAT yang saat ini. Tapi karena dia bilang Desember, ya kita lihatnya di soal ini. Nah, ini kita tutup. VAT collected, ini saldonya positif, berarti ada di kredit. Kalau ditutup di mana? Kalau kredit di debit. Oke ya, kita buat tanggalnya 31 Januari 2017. Oke. Yang pertama adalah VAT collected. Kalau ditutup di VAT collected kan di kredit, kalau ditutup di debit kan. Kita cari akunnya. Ya, senilai 900.000. Oke. Lalu lanjut creative paid-nya di sini adalah 600 ya. Ini kan saldonya tadinya debit kan. Kita kreditkan karena ditutup 600. Selisihnya adalah VAT clearing. Seperti ini. Ya, dasarnya yang ini ya, neraca saldo awal. Kita lihat lagi soalnya. Ini dia ya, for Desember ini dia ya, di neraca saldo awal ya angkanya. Lalu nomornya kita ganti. Gajinya G. Kategorinya di sini ada. Kalau ada kategori kita buat, kalau nggak ada ya sudah. Kita harus membuat sesuai dengan soal. Nggak ada jobnya ya. Oke, kalau udah baru kita record. Jadi ini jurnalnya ya, menutup VAT untuk Desember. Jadi lihat di soal awal, neraca saldo awal. Jadi kalau clearing VAT collected tadinya di kredit, kita debitkan tutupnya, dan VAT
di pad, di debit, kita kreditkan, kita tutup. Oke, kalau udah record. Udah selesai, kita lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 7, tentang prepare adjust inventory. Oke, kita berarti ke menu inventory. Lalu adjust inventory. Karena di sini sudah disebutkan adjust inventory. Nah, di sini kita akan record yaitu inventory loss, ya. Artinya kalau inventory loss berarti kita kehilangan inventorinya berkurang nih. Apa sih jurnalnya? Nah, seperti itu. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 31 Januari 2000. Setelah tanggal kita buat, kita lanjut keterangannya adalah inventory loss. Kita buat di sini. Oke. Ini juga ada nomor jurnalnya adalah I17002. Kita buat aja di sini. Oke. Nah, inventory loss-nya kita buat. Ini adalah item number-nya yang ada, yaitu LV. Kita pilih. Ini dia. Karena tadi keterangan adalah inventory loss, artinya kita kehilangan inventory kita, berarti kita buat ini unitnya adalah 1, maka kita buat di sini min 1, ya, seperti ini. Angkanya adalah 1.300.000, ngikutin yang ini. Nah, kan muncul seperti ini, kita ketik ulang angkanya, ya, jadi sesuai dengan soal. Oke, nah seperti ini. Jobnya adalah CL, nah kita ikutin, jobnya adalah CL. Nah, habis angkanya jobnya. Sekarang akunnya adalah, nih dia ada akunnya nih. Clothing purchase. Kita pilih akunnya. Nih, kita cari akunnya. Clothing purchase. Jadi, akun ini harus diisi, disesuaikan dengan soal di sini. Karena inventory loss, berarti inventorinya berkurang. Berarti min sebanyak soalnya. Di sini adakah kategorinya? Oh, kategorinya ada juga. Kita buat sesuai dengan soal ya, berarti angkanya kalau munculnya beda kita sesuaikan, jobnya kita isi ada jobnya lalu akunnya. Kalau udah maka kita record. Nah, sebelum record mau dilihat jurnalnya juga bisa, ini dia jurnalnya. Ini inventorinya berkurang ya, min. Nah, dibebankan ke akun clothing purchase. Oke. Kalau udah kita record. Nah, selesai untuk nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Ini kita membuat report. Oke, kita mulai. Report ini ya, kalau namanya report, kita lihatnya ada di report yang bawah ini nih, report. Kita klik aja. Atau waktu ngeklik ini ada pilihannya nih, panahnya. Kita mulai dari account. Sama aja. Jadi kalau kita klik report yang muncul adalah di account. Nah, tinggal diklik aja, disesuaikan. Klik aja reportnya. Pertama kita cari account transaksi accrual, disesuaikan ya. Di sini reportnya, financial reportnya yang tanggalnya diminta adalah 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2017. To PDF, formatnya diminta to PDF file format. Artinya kita membuat filenya dalam bentuk send to PDF. Bukan di save begitu saja, tapi dalam bentuk PDF. Jadi soal ini ada yang PDF bisa, Excel bisa, seperti itu. Kita mulai dari account transaksi. Kita klik account, lalu kita cari account transaksi yang accrual nih dia ya. Kalau udah, kita klik 2 kali atau display sama aja. Nah, tanggalnya dibatasi 1 Januari 2017 sampai dengan 3. Bisa diketik, bisa dipilih bulannya. Sama saja. Kalau udah kita display. Oke, ini tampilannya ya. Ini kalau tampilannya seperti ini yang di pojok kanan atas itu ada 2 bentuk. Namanya screen report dan print report. Nah, kalau print report ini kita nggak bisa otak-atik. Maksudnya kita lebarkan kolomnya, nggak bisa. Jadi biarkan saja screen report tadi. Ini bisa dilebarkan nih, misalnya kolom kredit debitnya ditambahin lebarnya, boleh.
jobnya dikecilkan, kolomnya boleh. Kadang kan ada yang nominalnya agak besar, nah biar nampak tulisannya. Oke, kalau udah, kita bukan save ya, tapi send to. Kita pilih yang PDF, karena send to itu banyak, ada Excel, ada fax, ada tab delimit, ya kita pilih PDF. Karena sesuai soal yang ada di sini. Jadi pelan-pelan aja, harus hati-hati dan teliti. Nah, kita tunggu. Nah, dia akan otomatis simpan. Nah, jangan lupa nama filenya kita kasih nama kita masing-masing di sini. Jadi reportnya itu dibuat nama kita juga ya. Kalau udah save. Oke, kalau udah close dulu, kita lanjut. Sekarang adalah standar balance sheet. Nah, ini ada namanya nih, masih di account ya, balance sheet. Ini dia, standar balance sheet. Nah, di baris yang berikutnya nih, balance sheet, standar balance sheet. Kalau ada minta antara ada tanggalnya 2, berarti 1 Januari sampai 31. Tapi kalau nggak ada seperti ini, berarti Januari aja, 31 Januari. Oke, tinggal display. Seperti ini tampilannya. Oke, langsung send to PDF. Jangan lupa filenya dikasih nama masing-masing. Nah, oke, kalau udah lanjut berikutnya, yaitu profit and loss accrual. Nah, ini namanya adalah profit and loss accrual. Ini versi yang lama. Kalau yang sekarang namanya adalah income statement. Nah, ini di bawahnya. Jadi kan account, ada balance sheet, sekarang income statement. Ini laporan laba rugi. Sama aja. Income statement yang accrual sama ya. Oke, klik 2 kali. Nih dibatasin. Berarti Januari. Oke. Kalau Desember bagaimana? Kita coba ya. Kalau lupa, nanti pasti jawabannya berbeda. Nah, nggak ada isinya ya. Jadi jangan sampai salah. Kan transaksi kita Januari. Ya, jadi kita harus Januari. Baru ada isinya. Nih. Kalau udah send to PDF kembali. Jangan lupa kasih nama. Oke, lanjut berikutnya yaitu cash disbursement. Kita klik aja banking. Nah, ini dia ada kan? Ini dia. Jadi cash disbursement sama cash receipt ada di banking. Tanggalnya. Kalau ada rentan dari dan untuk berarti Januari ke Januari. Display. Ini dia. Nah, ini dia. Bisa kita geser. Kalau nggak mau digeser nggak masalah. Yang penting kita tahu, oh ini bisa diedit. Ya. Ini juga mau nggak mau ini juga bisa kita hilangkan. Itu bisa nanti di soal terakhir ada caranya. Oke, send to PDF. Oke. Kasih nama. Lanjut ke cash receipt. Jadi report ini disesuaikan dengan soal ya. Oke. Send to PDF. Lalu kasih nama kita di sini. Berikutnya adalah rekonsiliasi report. Ini dia ya, masih di banking nih dia. Rekonsiliasi report. Jadi kalau ini tanggalnya kita buat. Tanggalnya diketik 31 Januari 2017. Kalau nggak ada isinya ya, dilihat video sebelumnya ini ada caranya, yaitu mendeteksi kenapa sih nggak ada, oh berarti kita belum bikin rekonsiliasi misalnya. Kalau tanggalnya ini salah, oh bisa diperbaiki juga. Ya, kalau udah send to PDF. Kasih nama. Oke, udah. Oke, sudah selesai ya kita membuat reportnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ke nomor 9 nih. From security preference, lock the accounting period 31 Januari. Ya, kita mulai. Kita kunci dulu ya. Berarti setup preference ya. Kan dibilang di sini adalah security preference. Berarti klik security. Nah, yang lock itu nih, baris kedua nih, lock.
Kalau namanya lock, kalau kita main lock aja, itu nggak akan terkunci 31 Januarinya. Nah, ini dia minta dikunci 31 Januari. Ini kan tanggal 1. Nah, kita ganti tanggalnya. Kenapa dikunci? Kalau dari kita kunci, artinya kalau kita mau edit transaksi tanggal 5, 6, 7 itu nggak bisa karena sudah terkunci. Tapi kalau yang dikunci tanggal 1, transaksi 5, 6 itu bisa diedit ya. Nanti kita ada perbedaannya setelah ini ada transaksinya biar bisa dilihat. Jadi kalau lock di lock ya, dikunci yang ini. Oke, udah. Berikutnya setelah kita lock tadi yang tadi di setup preference security preference yang ini udah, maka kita sekarang adalah backup ya, backup filenya. Oke. Backupnya pilih yang my company data file only. Nah, habis itu check company file for error. Baru save. Oke, caranya klik file lalu backup. Ya, ini dia. Ini yang diminta dalam my company data file only yang ini. Nah, kemudian check company file for error. Berarti yang pilihan pertama. Jadi yang ini yang kedua, ini yang pertama. Kita ubah ya, sesuai dengan soal. Kalau udah continue, diokekan. Nah, di sini diminta buat filenya adalah your name in backup. Berarti buatlah nama kita di sini. Dibuat nama. Oke, udah selesai. Jadi nomor 9 udah selesai ya. Sekarang nomor 10. From company data auditor. Nah, ini kita lihat data auditor. Ada di menu account ya, nih data auditor. Ya, kayak tadi. Backup tadi bukan hanya di file backup ya. Di sini juga bisa ya backup ini sama saja. Nah, kita next. Di sini karena dia bilang data auditor transaksi review. Ini dia. Transaksi review. Ya, transaksi review next. Ini dia, transaksi review. Sama ya. Transaksi review 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Ini 1 Januari 31. Diikutin soalnya. Nah, ya. Kan dibilang 31 Januari. Oke. Kalau udah klik run review. Nah, seperti ini tampilannya. Kita mencari yang tanda tanya untuk scan for future date transaksi. Nah, ini ya. Ini kita lihat tanda tanya, tapi yang khusus ini. Scan for future date transaksi. Kalau misalnya, Bu, saya kok nggak ada ya tanda tanya ini di scan future. Jawabannya adalah karena yang ini berarti belum di-input. Yang ini dia. Yang ini. Use recurring 28 Februari. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda tanya untuk scan for future date transaksi, langsung buka transaksi jurnal atau buka langsung account, record jurnal entry-nya, input use recurring tanggal 28 Februari. Itu jawabannya. Kalau ada tanda tanya, nah ini dia kita klik ya. Harus ada tanda tanya nih untuk scan for future date transaksi. Kan kita batasi 1 Januari sampai 31 Januari. Berarti setelah ini display. Ini dia tanggal 28 Februari. Artinya kalau ini nggak ada berarti kan kita tidak membuat transaksi yang use the recurring yang nomor 6 ini. Use recurring 28 Februari. Dilihat yang use recurring di video ini ya. Oke, kita lanjut. Kalau udah display lalu send to PDF. Nah, kalau udah display seperti ini, send to PDF. Simpan lagi di report kita yang tadi nih, di sini nih kita gabung. Jangan lupa ada nama kita. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kalau misalkannya scan for future date transaksinya nggak muncul tanda tanya, udah tahu ya, artinya 28 Februari kita belum input. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Ini dia.
delete all transaksi 7 Januari. Oke, close dulu ini. Kita klik transaksi jurnal. Kita kliknya yang bagian all ya. Kita lihat tanggal 7. Ini ada tanggal 7 ada 2 ya. Kita delete. Kita coba delete. Edit, delete. Tuh nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kita sudah kunci tadi ya. Artinya kita buka dulu kuncinya di setup, reference, dan security. Lognya kita buka centangnya. Oke. Sekarang misalnya ini kan ada 2 nih, kita klik yang ini yang pertama nih. Kita delete. Tuh, nggak mau ya di delete. Kenapa? Karena tanggal 7 itu ada 2 transaksinya. Yang enter purchase sama bankingnya. Kita hapus dulu tanggal 7 yang dari bawah. Karena dia bilang delete all. Berarti kita delete dari bawah. Edit, delete. Baru edit, delete. Baru bisa kita hapus ya. Oke, udah. Kalau udah ke nomor 12. Edit dari kuring transaksi nih. Bahwa fixed asset depresiasi for store equipment 350 per bulan ya. Tadi kan 300 ya. Tadi ngeditnya di list recurring transaksi. Ini dia, tadi kan 300 jadi 350. Tinggal klik aja nih edit. Ganti angkanya. 350.000. Seperti ini aja. Oke, kalau kebanyakan tadi udah saya sampaikan, kalau kebanyakan bikin recurring tadi tinggal klik delete. Kalau udah, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah soal terakhir nih. Oke ya, generate and modify report file. Oke, kita ke report ya. Artinya kita memodif report ini di item register. Berarti item register ini kan berkaitan dengan inventory. Berarti kita kliknya di inventory ya. Tuh, inventory kita cari namanya item register detail. Item register detail. Disesuaikan dengan soalnya. Nah, tanggalnya kita lihat, oh 1 Januari sampai 31 Januari. Oh, udah sama. Kita display nih. Oke, tuh. Kok reportnya beda? Nah, ini dia. Kita harus membuat report sama persis seperti ini. Nah, ini reportnya ada 3 item. Ada CH, LV, NG. Nah, yang diminta LV aja. Berarti LV aja ya. Terus ini formatnya nih. Tanggal, SRC, ID, memo udah sama, star sama quantity. Nah, di ujung bukan amount yang ini kan reportnya amount. Diminta adalah on hand. Sama kan? Cuman yang beda on hand, ini amount. Berarti kita harus ganti. Kita close dulu. Klik 2 kali lagi. Itemnya kita ganti. LV aja. Yang dicentang LV saja. Oke, nah nih tampilnya ada LV saja, tapi tidak sesuai dengan ini. Ini on hand, ini amount. Caranya klik lagi, pelan-pelan ya. Klik bagian report file. Ini kan tadi di sini, kita ke sebelahnya nih report file. Ini dia. Kita hilangkan yang namanya amount-nya ya. Amount-nya kita hilangkan. Oke, kita coba display dulu. Oke, kita display dulu. Nah, oh ada yang beda lagi. Habis on hand, nggak ada current value. Kita ubah lagi. Di reportnya, current value hilangkan. Jadi ini dia, sama ya dari tanggal. Nah, oke, display. Oke, udah sama ya. Kita kliknya screen report. Ini
bisa kita lebarkan kolomnya. Nah, ini misalnya nih, ada seperti ini, beda letaknya, misal on hand ini letaknya ada di sini, tinggal di tangan ini bisa digerakkan nih. Nah, seperti ini ya, ini dia. Jadi pakainya screen report. Disesuaikan dulu baru kita bisa gerak-gerakkan. Oke, kalau udah kita send to PDF. Oke. Save. Ini dia. Jadi, soal yang terakhir ini kita memodif ya, memodif dari sebelumnya. Ini kan bisa harus disamakan. Nah, tadi kan ada amount dan lainnya kan. Nah, jadi harus disamakan ya. Demikian kita sudah mengerjakan soal ini dari awal, dari video 1, 2, 3, dan 4 ini. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.